Di balik Bhinneka Tunggal Ika, orang Papua merasa hidup tidak nyaman di atas negerinya sendiri. Negara merencanakan kejahatan atas kepunahan ras Melanesia yang ada di atas Pulau New Guinea. Sejak Belanda menyerahkan Papua di tangan kolonial Indonesia secara ilegal, kehidupan orang Papua semakin lama tidak nyaman. Orang Papua hidup di atas negerinya namun kehidupan mereka seperti hidup di balik besi teruji. Setiap hari operasi militer di mana-mana, jaminan kesehatan tidak begitu stabil, banyak orang meninggal secara sistematis, bangunan sekolah-sekolah digunakan untuk markas militer Indonesia. Selain itu, dari pemimpin negara sampai dengan rakyat Indonesia, rasisme tidak terlepas dari kehidupan mereka. Tetap mendeskripsikan orang Papua samakan dengan hewan liar. Hal ini bisa terjadi karena kehadiran orang Papua di muka republik ini sangat terganggu. Hal-hal di atas ini tidak pernah merefleksikan diri oleh para elit lokal. Selalu saja mereka mencari kehidupan sempurna membuat rakyat menjadi korban. Selalu saja ingin jadi penguasa di atas penderitaan rakyat kecil. Sampai dengan hari, kebijakan negara dan para elit lokal sahkan otonomi jilid 2 dan pemekaran daerah otonomi baru. Berapa banyak jumlah orang Papua di atas tanah ini? Apakah politisi Papua yang mempertahankan sudah siapkan sumber daya manusia, SDM? Berapa banyak orang Papua akan mengisi di jabatan-jabatan besar seperti kepala dinas, kepala bagian serta asisten 1, 2,3 dan 4. Kami sebagai akar rumput rakyat Papua menolak dengan segala cara atas program pemerintah. Namun, negara membungkam hak suara rakyat dengan cara kekuatan militer. Bahkan, banyak orang jadi korban atas kekerasan oleh gabungan tentara dan polisi Indonesia. Keamanan jaga di mana-mana seperti di gereja, rumah sakit, kampus dan bahkan di WC, sangat kejam atas tindakan negara terhadap rakyat Papua. Sakit batin yang selalu menghiasi kehidupan orang Papua. Dimanapun, kapanpun tidak akan pernah lupa bahwa penjajahan kolonial tidak adalah sangat kejam dan mempersulit orang asli Papua. Kemungkinan, kehadiran 3 provinsi akan mempersulit perjuangan hidup orang Papua ke depan. Beberapa media menyatakan bahwa orang Papua akan tes CPNS sampai dengan usia 50 tahun. Hal ini cara bagaimana meyakinkan atau untuk membuat orang Papua senang atas kebijakan pemerintah pusat untuk pemekaran 3 provinsi tersebut. Kita harus sadar bahwa negara punya tujuan beda. 1. Mengurangi angka pengangguran di Pulau Jawa dan sekitarnya. 2. Membawa transmigrasi. 3. Menguasai sumber daya alam di Papua. 4. Setiap titik akan dikuasai oleh militer Indonesia. Akibat dari faktor-faktor ini, orang pribumi akan menjadi penonton di atas negerinya sendiri. Pejabat atau politikus lokal yang sekarang berdansa di atas penderitaan rakyat akan mencari keuntungan dari kehadiran DOB, akhir dari perjalanan, masyarakat menjadi korban akibat daripada mereka. Mari kita satukan barisan dan memperjuangkan hak hidup orang Papua yang lebih layak untuk masa depan. Tidak ada sejarah yang mencatat bahwa nenek moyang kita meminta bantuan kepada orang Indonesia atau ras Melayu. Tuhan sudah menempatkan kita di negeri ini untuk mewariskan anak cucu ras Melanesia. Saling menjaga satu sama lain itu sangat penting karena negara sudah pasang jerat untuk menghabiskan kita dari tanah leluhur. Jauhkan kebencian, perbedaan, egoisme, dan lainnya. Satukan barisan untuk demi keselamatan nyawa orang Papua, walaupun banyak cara yang sudah direncanakan oleh negara untuk menghilangkan ras kita di atas negeri ini demi kekayaan alam Papua. Yal, tanggal 2 Juli tahun 2022. Yalenang, Indonesia Vanuatu Papua UNICEF Pem Papua United Nations Australia West Papua Free West Papua Joko Widodo Beni Wenda Ulem WP